Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini spesial aku mau bacain beberapa komentar yang datangnya dari subscribers maupun viewers baru aku seputar kasur kapuk, pemeliharaan kasur kapuk, bantal kapuk, dan lain sebagainya. Oke, langsung aja aku mulai dari komentar yang pertama ya guys ya. Komentar yang pertama dari Ucok Ritonga. Oke. Kain kasur biru RRT ini termasuk kasur kapuk langka. Keluarkan kapuk dari sebesar jahitannya saja, jangan diputuskan benang. Sudah keluar semua dari kain lalu cuci kain kasurnya pakai sabun cair, jangan dijemur panas terik. Cukup panas sedang. Sesudah kain kering digosok pakai wangi-wangian lalu isi dengan kapuk baru 8 kilo satu kasur. Oke, jadi ini info baru ya buat aku karena aku jadi tahu. Ternyata untuk satu kapur itu memerlukan 8 kilo, kurang lebih 8 kilo kapuk gitu ya, kapuk murni. By the way, terima kasih banyak untuk saran dan masukannya. Oke, di sini terdapat kain kasur biru RRT. Jadi aku pernah ngepost video aku tentang kasur kapuk biru punya tante aku yang sudah lama tidak dirawat guys, dan banyak sekali noda yang menempel di kain kasurnya. Dan sampai sekarang gimana sih kondisi kasur kapuk biru punya tante aku? Terus terang karena aku belum punya cukup waktu yang banyak, jadi aku belum ada kabar lagi sih, belum sempat dijemur dan belum sempat juga untuk aku bersihkan. Tapi next time ya, insya Allah kalau ada waktu. Oke, terima kasih infonya. Next time aku bakalan kasih tahu ke kalian kondisi terbaru dari kasur kapuk yang pernah aku post. Nah, tadi dari Ucok Ritonga lagi guys, ini sekitar 2 bulan yang lalu. Saya sangka tadi dua kasur, rupanya satu kasur kapuk yang lebarnya 160 cm atau 180 cm bisa 16 kg kapuk baru. Baru kasur diangkat dan jadi baru dengan guys kain kasur biru katun RRT yang sudah dicuci. Terus terang aku sering dengar sih kain kasur RRT ini ya untuk jenis-jenis kasur kapuk gitu ya guys ya. Nah kalau tadi jadi mikirnya tuh guys dikira dua kasur jadi satu, tapi ternyata kasur kapuk biru aku itu memang single bed gitu, punya tante aku ya, sorry. Jadi memerlukan sekitar 16 kg. Wow, 16 kg untuk satu kasur kapuk. I think it's worth it ya kalau misalnya harganya itu um, lumayan mahal untuk kasur kapuk. Ya kali guys, 16 kg, 1 kilo kapuknya aja tuh berapa gitu. Oke, terima kasih atas informasinya. Dari siapa nih ya? Oke, dari Pak Nur Gajit Banyumas hadir Mbak. Thank you so much buat semua viewers aku dari berbagai kalangan, dari berbagai daerah yang sudah sempetin nonton video aku tentang kasur kapuk guys. Terima kasih banyak, terima kasih sudah mampir guys. Oke, next dari where is it? Oke, dari Rafli Fadlu, sekitar 2 bulan yang lalu. Udah langka emang kak, apalagi yang warna-warni itu dari kasur hingga bantal gulingnya udah gak ada sekarang. WKWKWK. Pengen beli lagi bantal kapuk, kayaknya udah gak ada yang jual. Oke, as what I said before, kalau kasur kapuk ini sekarang terbilang lumayan susah ya untuk dicari gitu. Tidak semudah pada sebelum-sebelumnya. Sekarang itu kasur kapuk sudah kalah saing dengan kasur spring bed. Cuman jangan salah, kasur kapuk itu masih lumayan banyak peminatnya gitu. Tapi emang agak tricky sih kalau nyari kasur kapuk dengan kualitas yang bagus dan offline gitu. Kalian juga bisa cari di Shopee. Di Shopee itu ada yang jual bantal kapuk, tapi kalau kasur kapuk aku belum pernah cari sih. Mungkin akan lebih ribet kali ya kalau belinya itu secara online. Oke, next. Dari Natania, nggak dijemur kak kasurnya biar makin bagus, sekalian gebuk-gebuk pakai rotan biar debunya hilang.
To be honest, sejujurnya kalau untuk kasur biru yang punya tante aku itu super berat banget dan aku nggak bisa kalau ngangkat sendirian. Itu akan membuat tulang aku cedera. Jadi untuk menjemur kasur kapuk perlu effort lagi ya buat aku gitu. Karena aku nggak bisa ngelakuin sendiri. Aku pasti minta tolong sama adik aku atau sama ibu aku. Nah, gebuk-gebuknya ini aku lo nggak punya rotan. Biasanya aku pakai sapu gitu ya kan. Aku pakai gegang sapu atau aku juga pakai benda-benda berat untuk menggebuk kasur kapuk aku agar debunya itu hilang. Gitu. Oke, next ada dari Syain sekitar 2 bulan yang lalu. Request bantal dari bekas kain tepung, Bun. Yang ada gambar tepung segitiganya gitu kan ya. Aku pengen punya sih gitu, tapi untuk nyari kain yang seperti itu sekarang sudah sangat amat susah banget. Kainnya itu sudah mulai langka, jadi gak bisa aku untuk apa namanya ya, order kain kapuk gitu di tukang jahit yang motifnya itu ada tepung segitiganya. Oke, next time ya, kalau misalnya emang ada aku bakal tunjukin ke kalian. Nah, ini aku ada komentar lagi dari Nur Gaji. Kasurnya dikasih tikar dong, Mbak. Takutnya kasurnya jadi keras karena lembab. Ini juga saran yang bagus sih untuk memberi tikar pada kasur kapuk sebagai alas gitu. Oke, next. Nah, ini dia. Ciri khas bantal kapuk itu kulitnya yang kayak warna pink gitu jenisnya. Kalau kulitnya kayak gorden mengkilap gitu kurang cocok. Karena licin udah gitu kurang enak dipakainya, keras dan kaku. Ini dari Rafli Fadlu sekitar 2 bulan yang lalu. Oke, emang bener sih, aku punya bantal kapuk memang dengan koleksi yang jadul, memang dengan motif yang jadul, dengan warna pink dan juga putih. Tapi tante aku dan juga nenek aku punya motif yang lain dan aku baru tahu kalau motifnya itu beda-beda guys. Ada yang bentuknya seperti gorden, ada yang berbentuk seperti army gitu ya kan, ada yang um, dari tepung kain segitiga gitu, kain tepung gitu ya kan, jadi beda-beda. Tapi emang iya sih yang warna pink dan putih itu emang lebih bagus, emang enak banget sih kalau dibuat istirahat. Oke, next. Mana ya? Tiba-tiba aku bersayang. Aku pernah bacain komentar yang ini banget ya, seru banget sih menurut aku. Nah ini dia ya, dari Indian Thanos. Indian Thanos 1 bulan yang lalu. Mbak mau nanya, pernah dengar soal bantal yang isinya bulu angsa belum? Yang biasanya dipakai perang bantal terus amburadul isinya kemana-mana kalau di kartun. Tolong buat review penjelasan menurut Mbak itu bantal gimana. Bagus enggak buat kesehatan dan keawetannya? Soalnya di film itu kayak gampang banget buat robek. Info juga di luar negeri ada yang namanya International Pillow Fight Day. Siapa tahu bisa buat nambah konten video. Ini aku bacain komentarnya kayak inspiring gitu ya, very inspiring. Aku emang pernah tahu sih kalau kalian pernah lihat kartun, apalagi di Tom and Jerry, itu ada mereka perang bantal kan. Mereka sama-sama pegang bantal, lalu mereka what is that ya? Fight each other, kayak bertengkar gitu. Terus isi dari bantalnya itu mudah keluar gitu. Dan itu kalau nggak salah emang bulu angsa sih guys. Soalnya kalau kapu kan pasti mereka udah sesak nafas gitu ya kan. Nah, aku mau buat review gitu ya tentang itu. Cuman aku nggak punya bahannya, aku nggak punya what is that ya, barang konkretnya yang mau buat aku review gitu. Dan ini ada info juga yang menarik, di luar negeri itu ada yang namanya International Pillow Fight Day. Aku juga sempat search, ternyata memang ada. Jadi ada hari what is that ya, International Pillow Fight. Jadi kayak perang-perangan gitu loh guys, ala di kartun tapi dengan bantal. Sampai bantalnya itu robek semua dan seperti ini. What is that? Hujan bulu angsa. Aku pernah lihat sih. Thank you banget buat komentarnya. Next, apa lagi nih ya? Mbak, bantalnya boleh saya beli, Mbak. Ini dari Sajin Komamura.
What is that? Boleh dibeli nggak? Enggak dong, jangan dibeli. Sebenarnya kalau untuk bantal kapuk itu banyak ya di online store, oke. Tapi aku yakin ini cuma bercanda doang. Mbak bantalnya boleh saya beli? Enggak, jangan dong. Masnya bisa beli di online store ataupun yes di online store ataupun ada mbah-mbah lewat gitu biasanya ada kok yang jual bantal kapuk gitu dan juga kasur kapuk. Mana lagi ya? Oke, next dari Ramadhani. 1 bulan yang lalu. Bantal gulingnya dong yang dibongkar. Sebenarnya guys, kalau untuk membongkar satu bantal kapuk, itu memerlukan waktu yang lumayan lama. Apalagi kalau harus bongkar guling kapuk. Kalau bongkar guling kapuk, itu bisa seharian gitu. Misalnya 2 bantal kapuk dan juga guling kapuk gitu. Itu akan memakan banyak waktu. Jadi aku memang skip video untuk bongkar-bongkar karena memang memakan waktu dan capek banget. Cuman aku bakalan update terus, mungkin ada yang perlu dibongkar, aku akan bongkar dan aku akan videoin ke kalian, oke? Okay? Next time. Oke, okay, sekarang kita ke komentar yang lainnya. Mbak Lena pernah tahu kain bantal kapuk zaman Belanda motifnya kayak apa? Pernah lihat tak Mbak Lena gitu? Ini dari Hadi sekitar 1 bulan yang lalu. Enggak, belum tahu. Emang ada ya? Kain bantal kapuk zaman Belanda. Enggak tahu. Wah, kayaknya kontennya bagus nih kalau aku bikin konten video ya. Aku nggak tahu sih di zaman Belanda tuh bantalnya kayak gimana, ya kan? Next. Oke, mana lagi nih, Yas? Nah, ini dia. Dari Fauzi Orlando, 3 weeks ago, kapan kakak bantal gulingnya beli di Shopee? Aku udah beli di Shopee, aku udah check out, tepatnya tuh di Purbalingga gitu ya, yang jual bantal kapuk itu harganya sekitar 40.000. Mungkin sekarang dalam proses pengiriman. Dan kalau sudah sampai aku akan kasih tahu ke kalian secepatnya. Aku bakalan review. Aku juga beli urung bantal yang lumayan estetik sih menurut aku. Jadi tungguin terus ya. Sekarang masih on proses. Beneran aku lagi check out bantal kapuk, tapi motifnya itu beda, urung bantalnya itu beda guys, bukan pink dan putih, merah warnanya, oke? Okay? Next. Dari Suhendar Jaja 3 weeks ago, 3 minggu yang lalu. Bunda punya bantal berapa? Kalau bantal di rumah tuh ada sekitar 6 bantal ya guys ya. Dan kalau guling, aku nggak punya guling. Nenek aku dan tante aku yang punya guling. Karena menurut aku dan keluarga aku, guling itu kurang waris that ya. Kita kurang nyaman kalau pakai guling saat kita beristirahat gitu. Di sini ada sih guling, cuman like buat pajangan doang gitu ya kan. Jarang banget dipakainya. Oke, okay, next ada komentar apa lagi ya? Nah, ini dia. Mr. Sadrak 2 minggu yang lalu. Kenapa kadang kolom komentar diaktifkan dan di nonaktifkan? Kalian harus tahu guys. Pertama kali aku bikin video tentang kasur kapuk, bantal kapuk dan segala macam yang berhubungan dengan kapuk. Itu aku dapat hate comment atau dapat komentar yang gak enak banget gitu ya kan ya. Dari salah satu viewers aku. Dia bilang apaan sih? Videonya kayak gitu doang, kasur kapuk gitu doang di videoin, apa bagusnya, apa faedahnya, apa manfaatnya. Terus dia juga bilang sesuatu yang menurut aku menyakitkan banget buat aku sebagai konten kreator gitu ya kan. Dari situ aku mulai hold on, aku mulai tahan dulu setiap komentar yang ada di setiap video aku, jadi aku bisa lihat gitu. Kalau emang masih bagus kata-katanya, masih sopan gitu ya kan, oke aku bakal tunjukin. Tapi kalau enggak ya udah aku bakalan report dan aku juga bakalan block. Begitu ya penjelasannya. Nah ini dari Rohmat Hidayat 9 hari yang lalu. Assalamualaikum Mbak, coba sekali-kali buatkan bantal super jumbo Mbak yang kulitnya dari bahan kain gitu. Nanti saya pesen dah. Oke, kalau nggak dipesen gimana nih? Oke, kalau aku bikin bantal yang super jumbo, gimana ya ngatur waktunya guys ya? Karena di sini itu aku sedang lumayan sibuk gitu ya kan ya, sedang mempersiapkan beberapa
agenda ke depannya dan beberapa project. Kalau untuk bikin bantal yang super jumbo dengan tidak ada bahan kapuknya, I think it's impossible. Kayaknya nggak mungkin deh. Mungkin lain kali ya kalau misalnya waktunya sudah aman gitu ya kan. Kalau waktunya sudah banyak, mungkin aku bakalan bisa bikin bantal yang lumayan gede ukurannya. Nah, ini dia ada lagi dari Jajat Genggedi 9, 7 hari yang lalu. Bunda, aku punya bantal guling kapuk kayak gitu. Aku pakai sarung resleting. Berapa bantal yang pakai sarung resleting? Udah 7 tahun bantal kapuknya di dalam sarung resletingnya macet, gak bisa dibuka. Nah, sebenarnya ada solusi sih, karena aku sering jahit gitu ya kan. Ketika aku bongkar bantal kapuk, pasti aku jahit gitu. Aku menyatukan kainnya itu dengan dijahit. Nah, ternyata di online store itu ada yang bentuknya tuh resleting. Jadi ada pilihannya resleting. Cuman di sini ada yang berkomentar kalau pakai resleting justru macet gitu kapuk di dalamnya. Terima kasih infonya. Oke, apalagi nih ya. Nah, ini dia. Dari Rusli 1234. Kenapa nggak video jemur kasur kapuk lagi, Dek? Aduh, kakak lagi what is that? Lagi gak punya waktu, lagi limited banget gitu ya kan untuk jemur kasur kapuk, apalagi aku punya kasur kapuk yang begitu berat dan harus aku jemur, kadang cuacanya seperti ini, jadi aku pending dulu untuk jemur kasur kapuknya, mungkin lain kali. Dan itu dia beberapa komentar yang datangnya dari kalian, dari para subscribers dan mungkin juga viewers baru aku. Terima kasih yang sudah support banyak-banyak buat video aku. Dan mohon maaf apabila terdapat salah kata, perbuatan, dan yang lainnya. Kenapa aku pakai masker terus? Ya kan? Pasti ada yang gitu. Kenapa sih pakai masker terus gitu ya kan? Iya. Biar what is that ya? Karena aku tadi habis beres-beresin bantal gitu ya kan. Karena takut debunya nanti menempel ke hidung. Apalagi rentan banget kan kalau kapuk, jadi lebih baik aku jaga kesehatan pernafasan aku. Terima kasih banyak. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.